Assalamualaikum semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Kenalin kami dari Divisi Kewirausahaan KPPS. Ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu deh. Kenalin, nama aku Marsha, salah satu anggota Divisi Kewirausahaan dan juga selaku MC dari program kali ini. Sekarang kita ke Mbak Moderator dulu, silakan Mbak Ratu. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Ratu Sabrina Gemar Ramadhani. Di sini aku sebagai moderator dan juga salah satu anggota KPPS Divisi Kewirausahaan. Jadi di malam hari ini kita akan membawakan topik Key Result Area. Selanjutnya kita ke Kapten Divisi kita, yaitu Kak Naomi. Silakan Kak Naomi. Halo semuanya, salam kenal. Saya Naomi dari Kapten Divisi Kewirausahaan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke topik materi kita yang ditemani oleh narasumber kita, yaitu Firza. Silakan Firza. Halo semuanya, kenalin aku Firza Gesinendia, salah satu anggota dari Divisi Kewirausahaan KPPS. Kali ini aku bakal jelasin sedikit tentang Key Result Area yang aku tahu. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Jadi untuk Kak Firza, kenapa sih memilih topik Key Result Area? Oke, Key Result Area ini juga menurutku salah satu hal yang penting ya dalam membangun sebuah bisnis, dalam berwirausaha. Itu Key Result Area itu merupakan salah satu hal yang penting gitu. Pertanyaan yang kedua, menurut Kak Firza, apa sih Key Result Area itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Key Result Area itu produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah jabatan yang merupakan produk turunan dari organisasi perusahaan serta penerjemahan dari visi misi value perusahaan. Area hasil utama atau Key Result Area ini dapat digambarkan sebagai salah satu area yang penting dari bisnis yang membutuhkan kinerja yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang baik. Gitu Kak Ratu. Wah, keren banget. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiganya. Kak Firza, apakah ada usaha yang dijalani saat ini? Boleh dijelasin dikit aja. Ada, emang lagi berbisnis sih sekarang. Jadi bisnisku ini selain eco-friendly, dia ini environmental friendly ya guys. So, produkku ini bikin pembalut ramah lingkungan. Jadi kayak as we know, pembalut yang biasa kita pakai itu terurainya lama banget, 500 sampai 800 tahun. Jadi dia itu 4 kali lipat daripada sampah plastik. Sampah plastik aja udah bahaya, terurainya 200 tahun. Nah ini 800 tahun. Jadi buat menanggulanginya ya aku bikin produk itu tadi, reusable menstrual pads. Jadi ini selain eco-friendly, ini juga bisa menjaga kanker serviks gitu. Wah, keren banget, keren. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa sih suka duka Kak Firza saat berwirausaha? Sukanya dapat uang ya pasti. Karena kita manusia pasti butuh uang. Terus juga kalau dukanya, nggak semua orang suka sama produk kita, tapi ya life must go on. Apapun kata orang, kita harus tetap jalan terus. Pokoknya pede aja sih sama diri kita sendiri, kayak ya udah ini produk aku, menurutku udah kece ya jalanin aja. Tapi kalau misalnya emang dikritik ya diterima buat saran, siapa tahu kritik itu bisa membangun bisnis kita buat lebih maju lagi buat kedepannya. Oh, sangat menginspirasi ya teman-teman. Dari aku segitu dulu pertanyaannya. Mungkin ada tambahan dari Kak Naomi atau Kak Marsha atau Kak Faiz? Kalau menurut Firza, seberapa penting sih Key Result itu? Penting banget ya, karena kalau kita Key Result itu mangsa pasar lebih tepatnya. Kayak misalnya kalau kita nggak tahu mangsa pasar yang mau kita, misalnya ya aku jualan reusable menstrual pads. Kalau aku jualnya ke laki-laki, mereka mau beli? No. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita harus tahu mangsa pasar kita. Firza, aku mau tanya nih, kalau kita nggak pakai Key Result Area itu memang dampaknya kayak apa ya di kewirausahaan itu? Oke, kalau misalnya kita nggak tahu Key Result Area itu seberapa pentingnya buat bisnis kita, kayak yang tadi aku jelasin, kalau misalnya kita jual suatu barang ke
orang yang emang bukan, dia nggak pakai itu, dagangan kita juga nggak laku. Akhirnya bisnisnya down, akhirnya ya bangkrut. And I don't want it. Oke, jadi aku bakalan jelasin sedikit lagi tentang key result area. Key result area itu merupakan satu bagian penting ya guys untuk membangun sebuah bisnis, membangun sebuah perusahaan. Karena key result area atau biasa disebut KRA adalah produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah jabatan atau unit kerja yang merupakan produk turunan dari organisasi perusahaan serta penerjemahan dari visi misi value perusahaan. Area hasil utama atau key result area dapat digambarkan sebagai area penting dari bisnis yang membutuhkan kinerja yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang baik untuk bertahan hidup dan tumbuh di sebuah bidang industri. Area hasil utama adalah unit bisnis yang strategis, di mana dibutuhkan upaya yang besar, kegigihan yang besar untuk mencapai kesuksesan dari berbisnis atau berwirausaha. Wow, jadi penjelasan dari Kak Filza tadi sangat mudah dipahami ya teman-teman. Jadi kalian bisa tahu seberapa pentingnya key result area ini buat usaha kalian. Bisa menerapkan prinsip key result area ini kalau kalian mau memulai usaha, entah itu usaha kecil, besar, kalian harus nerapin key result area ini karena ini sangat berpengaruh besar buat usaha kalian. Kak Filza boleh nih kasih pesan dan kesan ke teman-teman semuanya setelah sharing materi tentang key result area ini. Buat Kak Filza dipersilakan. Oke, first thank you banget buat divisi kewirausahaan KPPS yang udah mempercayai aku buat sharing sedikit tentang KRA ini. Terus juga maaf kalau misalnya banyak yang kurang yang aku jelasin dan beberapa mungkin ada yang salah, boleh tolong dikoreksi dan ditaruh di kolom komentar. Pesannya buat teman-teman semua yang lihat, semoga tips yang semoga KRA yang aku berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mau bangun usaha, mau bangun bisnis, dan semoga bisnis yang mau kalian bangun berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Oke, jadi jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya karena info ini sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada ide atau saran untuk konten kita selanjutnya, boleh ketik di kolom komentar di bawah. Buat penutupannya, aku kembalikan ke MC, ke Kak Marsha. Silakan Kak Marsha. Oke baik, terima kasih Mbak Ratu. Ya nggak kerasa banget ya kita udah di penghujung video. Oke, jadi nggak apa-apa, nanti kita bakal sharing lagi dengan materi yang lebih menarik. Oke, semoga materi tadi dapat membantu kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.